Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta bagi jemaat yang berada di gereja dan di rumah masing-masing. Masa pandemi ini mendorong kita untuk terus belajar dan mempraktekkan tatanan hidup baru dengan bertekun dalam doa. Kita diminta untuk memanjatkan permohonan kepada Bapa yang setiawan. Kiranya selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dalam ibadah ini bersama keluarga besar Yayasan Diakonia GPIB, kita mengingat dan merayakan ulang tahunnya yang ke-27. Kita juga bersyukur bersama pelayan kategorial Persekutuan Kaum Bapa GPIB yang tepat pada hari ini memasuki usia yang ke-40. Tema ibadah, berdoa, beraksi dan bersaksi dalam hikmat Tuhan. Mengajak kita dengan penuh sukacita dalam ketekunan berdoa. Merayakan hari Tuhan ini serta menggunakan waktu yang ada untuk berkomunikasi dengan Sang Maha Besar. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Estriana Elsiani Sasela Raprap STH. Hari-hari ini di tengah pandemi COVID-19 telah mengiring kita memasuki suasana penuh kecemasan. Hati dan pikiran kita sering terusik dengan kabar berita tentang banyak orang yang terpapar bahkan meninggalkan dunia. Di tengah keadaan kelam seperti ini, tiap orang menghadapinya dengan berbagai cara. Dengan jalan pikiran berbeda dan beragam, sikap tak menentu, banyak orang mencari selamat sendiri. Sebagai orang percaya dan yang mengasihi Tuhan, mari tenangkan diri dan mengingat kebaikannya. Bersyukur kepada Tuhan akan membuat hati kita senang dan dimampukan untuk berbuat hal-hal yang jauh lebih baik agar saling menguatkan. Berangkat dari kunjungan ke tempat yang asing dan berbagai wilayah yang belum dikenal baik, Yadia GPIB menjumpai banyak orang yang terpinggirkan dan kurang diperhatikan. Demikianlah Yadia dibentuk dan melaksanakan tugas misioner GPIB. Justru di masa pandemi ini, kehadiran Yadia semakin terlihat jelas dalam aksinya. Maka bersama Yadia kita pun akan menyatakan diri sebagai para pelayan yang rela memberi pertolongan, sedia mendengarkan keluhan dan kesusahan orang lain dengan rajin berbagi kasih. Kiranya harapan kita berkenan bagi Allah Maha Baik. Hari ini juga kita bergembira merayakan HUT kaum bapa di jemaat masing-masing. Dengarkanlah kesaksian mereka. Persekutuan kaum bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama
Bersama kaum bapa yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mau memelihara keutuhan keluarga, gereja, dan negeri ini dengan berpegang teguh dalam kasih setia Allah Maha Kuasa. Kita ikut berdoa, beraksi, dan bersaksi dalam hikmat Tuhan di segala waktu dan keadaan. Mari kita memuji kebaikan-Nya. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan, sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Buang dendam di hati, jangan kau bawa, jangan kau simpan, ampunilah dahulu. Jika di hati ada amarah, isi hatimu Tuhan tahu, janganlah kau sembunyikan, agar kau dapat beribadah. Tiadakan jalan apapun, mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah kita pada hari ini dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Wahyu 3 ayat 20, nas pembimbing hari ini berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku." Jemaat, terimalah salam. Kasih karunia Allah sertamu, damai sejahtera melingkupimu dan menyertaimu juga. Saat kau beribadah, jangan biarkan iblis menggoda. Tenangkanlah dirimu, minta Roh Kudus tinggal di hati, agar kau dapat beribadah, hati terarah padanya. Firman yang diberitakan menjadi berkat bagimu. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur atas kasih karunia yang Engkau berikan sampai saat ini. Di tengah keresahan dan kesesakan di masa pandemi COVID-19 ini, Engkau masih mengizinkan kami untuk menikmati nafas kehidupan yang baru setiap harinya. Ya Bapa, di tengah-tengah pandemi yang terus meningkat ini,
Kami belum sehat betul. Di sekeliling kami ada begitu banyak saudara dan sesama yang telah terpapar. Sekalipun demikian, bersama-sama kami tetap bersuka cita atas anugerah yang Engkau berikan untuk menyelamatkan dunia ciptaan-Mu ini. Saat ini dengan penuh rasa sesal dan malu, kami mengaku atas kekurangan serta kesalahan yang kami lakukan di hadapan-Mu ya Bapa. Krisis akibat pandemi memang menyulitkan, tapi saat kami merasa tidak berdaya, kami malah menjauh dari kasih-Mu. Oh Tuhan, ampunilah kami. Tambahkan dan kuatkanlah iman kami kepadamu ya Bapa, sehingga kami dapat kembali berdoa dalam kesungguhan dan kesetiaan kepadamu. Engkau adalah Bapa yang setia dan selalu memberi yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Engkaulah Bapa yang berkuasa atas seluruh dunia, dan tangan kasih-Mu memelihara ciptaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Ini kami ya Bapa, anak-anak-Mu yang mengasihi, sering lalai lengah, tidak patuh, dan taat dalam menerapkan protokol kesehatan. Ampunilah kami dan lingkungan yang masih tidak menjaga kebersihan dan kesehatan diri, sehingga virus ini sukar dikebaskan. Inilah kami anak-anak-Mu yang masih dapat berkarya dan menerima berkat, tetapi dalam doa kami tidak meminta dengan cara yang benar. Kami kurang bersyukur dan tidak berbagi dengan mereka yang berada dalam kekurangan serta kesulitan hidup. Saat pandemi ini terus merebak, kami kurang peduli dan perhatian kepada saudara dan sesama kami yang terpapar. Kami malah sibuk mencari selamat dan keuntungan diri sendiri. Bapa Maha Kasih, betapa berdosanya kami sebagai pribadi yang tidak mengasihi-Mu. Kami mohon pengampunan dosa kepadamu ya Bapa. Dalam pengasihan-Mu, baharuilah hidup kami. Amin. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, ini kami umat-Mu yang datang menghadap kepadamu, beribadah dan bersyukur atas kasih penyertaan dalam hidup kami. Dalam peribadahan di hari kudus-Mu, kami umat-Mu merindukan sabda-Mu diwartakan bagi kami. Dan kami akan membaca, mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Maka kiranya Roh Kudus-Mu menuntun dan menolong kami, supaya kami dapat membaca dengan baik, mendengarkan dengan sungguh, merenungkannya itu di dalam hati kami, sehingga dalam tuntunan Roh Kudus kami juga dikuatkan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, firman-Mu yang diberitakan pada hari ini.
Berkati hamba-Mu yang berkata-kata, berkati umat-Mu yang mendengarkannya. Bersabdalah kepada kami, karena kami umat-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, pujilah Tuhanmu. Haleluya, pujilah Tuhanmu. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11 yang menyatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang menengok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia. Sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa dan berdoa tentulah bukan hal yang baru atau asing bagi kita orang Kristen. Bahkan doa dan berdoa adalah sesuatu yang ada dalam agama manapun. Walaupun tujuan atau alamat doa itu dan cara berdoa itu bisa jadi berbeda-beda dalam setiap agama. Yang mungkin menjadi pertanyaan, kalau doa dan berdoa itu sudah hal yang biasa, bukan hal yang baru, yang menjadi pertanyaan atau kegundahan dari orang yang berdoa adalah, apakah Allah yang menjadi alamat doa kita itu mendengar dan mau menjawab doa kita atau tidak? Itu mungkin yang menjadi pertanyaan yang seringkali menjadi kegalauan hati kita yang berdoa. Atau pertanyaan yang muncul adalah bagaimana cara berdoa yang benar supaya doa itu didengar bahkan dijawab oleh Tuhan. Dan pertanyaan lainnya mungkin adalah seperti Allah yang seperti apakah, Allah yang bagaimanakah yang menjadi alamat doa kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop bacaan Alkitab tadi, kita membaca pengajaran Tuhan Yesus tentang pengabulan doa. Begitu judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dalam Alkitab kita. Dari perikop ini ada dua hal pokok yang Yesus ajarkan baik kepada orang banyak yang waktu itu duduk mendengarkan Yesus berkhotbah dari atas bukit atau di atas bukit, maupun yang mau diajarkan bagi kita gereja Tuhan
yang saat ini membaca dan mendengar perkataannya ini. Dua hal itu, yang pertama adalah bahwa bagaimana cara atau sikap doa kita. Sikap dalam pengertian bukan soal duduk berdiri ya, tetapi sikap kita, sikap doa kita. Ya. Ada 3 sikap doa yang Tuhan ajarkan. Di ayat 7 Tuhan Yesus katakan begini, mintalah maka kamu akan diberikan, maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. 3 sikap doa, mintalah, carilah, dan ketoklah. Tuhan Yesus meminta, mengajarkan, mengatakan supaya orang yang berdoa, orang itu meminta, mencari, dan mengetok. Sebab kata Yesus, yang meminta akan menerima, yang mencari akan mendapat, dan yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Saudara-saudara, apa artinya? Apa makna dari ketiga sikap itu? Yang pertama, minta, kata Tuhan, mintalah, meminta. Apa makna meminta kepada Tuhan? Minta atau meminta itu sebetulnya mau menunjukkan kebergantungan kepada Tuhan. Kalau kita membaca dalam Matius 6 ayat 8 masih tentang soal berdoa, tapi terutama tentang doa yang bertele-tele, Tuhan Yesus bilang begini, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ayat ini saudara-saudara seringkali kita pakai di bagian-bagian akhir dari doa kita. Kita suka berdoa seperti kira-kira seperti ini. Tuhan, Engkau tahu semuanya bahkan sebelum kami memintanya daripadamu, gitu. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan tahu apa yang mau kita minta bahkan sebelum kita ngomong minta sama Tuhan. Nah, kalau memang begitu, mengapa kita masih harus berdoa? Toh Tuhan tahu semua. Kenapa? Di bagian bacaan kita hari ini Tuhan Yesus ajarkan mintalah. Untuk apa Tuhan Yesus masih mengajarkan kita, menyuruh kita supaya kita minta dari Tuhan kalau Tuhan sudah tahu semuanya bahkan sebelum kita berdoa, sebelum kita minta. Yang mau ditunjukkan oleh Tuhan adalah bahwa Dia ingin kalau kita meminta berarti kita bergantung kepada Tuhan. Meminta menunjukkan bahwa kita bergantung kepada Tuhan. Contoh begini, ketika HP anak saya sudah sangat jelek, ya sudah mulai rusak, saya pasti tahu kalau dia butuh handphone yang baru, gitu. Tapi anak saya harus minta. Dia perlu meminta, Ma, belikan handphone baru dong karena HP saya rusak, HP saya sudah jelek. Saya tahu, tapi dia minta. Kenapa? Karena ketika dia meminta, dia menyadari bahwa dia membutuhkan itu dari mamanya, dari orang tuanya. Bahwa dia bergantung pada orang tuanya untuk mendapatkan handphone yang baru. Dengan sama halnya dengan kita ketika kita minta dari Tuhan. Mintalah kata Tuhan berarti kita bergantung kepada Tuhan. Tuhan tahu yang kita butuhkan, tapi Tuhan mau kita bergantung kepada Dia. Lalu yang kedua, carilah kata Tuhan. Yang mencari dia akan mendapat. Dengan perkataan ini yang Yesus mau ajarkan adalah bahwa orang yang minta dia juga harus cari. Orang yang minta dia harus berusaha. Bapak Ibu saudara-saudara, yakin gak kita kalau Tuhan sebetulnya sudah menyediakan semuanya bagi kita? Yakin kan? Gitu. Percaya ya? Kita tahu Tuhan sudah siapkan semuanya untuk kita. Tapi harus kita cari. Ya. Dan mencari itu berarti berusaha. Jadi begini, orang yang sudah berdoa Tuhan berikanlah
pada saya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu khotbah hari Rabu, renungan hari Rabu lalu. Tapi tidak bisa orang mendapat makanan kalau dia cuma duduk-duduk di rumah. Seorang petani berdoa, Tuhan berikanlah kesuburan pertumbuhan yang baik bagi padi-padi saya. Tapi kalau petaninya tidak memberi pupuk, tidak menyiangi gitu ya, bagaimana padi itu mau tumbuh dengan subur? Petani itu ketika dia berdoa Tuhan beri kesuburan, Tuhan beri pertumbuhan yang baik, dia juga harus berusaha. Dia harus bekerja, dia harus mencari. Dan yang ketiga, ketoklah, kata Tuhan Yesus. Sudah minta, sudah cari, dia mendapat, maka sekarang ketok. Apa artinya ketok? Ketoklah itu berarti sama seperti kalau kita mengetok pintu. Kita mengetok pintu rumah orang, bertamu, lalu kita ketok pintu rumah orang. Kalau kita sudah mengetok pintu rumah orang, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menunggu. Menunggu pintu itu dibuka oleh yang punya rumah, baru kita masuk. Jadi ketok itu berarti kita harus menunggu. Dengan kata lain berserah diri pada apa yang nanti akan Tuhan bukakan bagi kita. Jadi kita sudah minta, kita sudah usaha cari, dan sekarang kita harus punya kesabaran, penyerahan diri untuk menanti Tuhan memenuhi apa yang kita minta dan apa yang kita usahakan. Itu sikap doa kita. Doa yang dikabulkan itu doa kalau kita minta, kalau kita mencari, kita berusaha, dan kita dengan sabar menunggu Tuhan menjawab. Doa yang dikabulkan, doa yang seperti itu. Itu yang pertama yang Tuhan ajarkan. Hal yang kedua yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dari perikop ini adalah siapa alamat doa kita. Allah yang kita mintakan segala permohonan kita itu Allah yang bagaimana? Ayat 9 dan 10 Tuhan Yesus pakai gambaran begini. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika dia minta roti? Atau memberi ular jika ia minta ikan? Ada enggak orang tua, ada enggak seorang ayah yang kalau anaknya minta roti nanti dikasihnya batu, atau mintanya ikan dikasihnya ular? Nah, gambaran ini saudara-saudara mungkin pernah dengar juga kenapa Tuhan Yesus pakai penggambaran ini. Di Palestina sana ada batu-batu yang bentuknya bundar seperti roti. Ya. Jadi Yesus pakai gambaran ini, kalau anak minta roti bentuknya bundar, gak mungkin seorang ayah ambil batu yang bentuknya bundar seperti roti, lalu kasih sama anaknya, nih makan ini nih batu, dia bentuknya sama kok seperti roti. Tidak mungkin. Anaknya minta roti, makanya pasti yang dikasih adalah roti. Nah, lalu gambaran berikut, atau seorang anak minta ikan lalu kasihnya ular. Ular yang dimaksud ini Bapak Ibu mungkin pernah dengar, pernah tahu apa yang ikan yang bentuknya panjang. Kalau kami di Maluku sana sebutnya morea. Morea itu dia sebetulnya katanya ikan, ya, sepengetahuan saya nih ya, dia jenisnya ikan tapi bentuknya panjang. Jadi seperti belut gitu. Nah, belut itu di Israel itu sesuatu yang najis. Tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena tidak bersisik. Segala sesuatu yang tidak bersisik itu dianggap haram, tidak boleh dimakan. Jadi tidak mungkin kalau anaknya minta ikan yang katakan ada sisik, lalu orang tuanya kasih belut yang jelas-jelas diharamkan untuk dimakan. Tidak mungkin. Nah, lalu Tuhan Yesus katakan begini di ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Kalau seorang bapak saja nggak bakalan kasih roti, nggak bakalan kasih batu ketika anaknya minta roti, dan nggak bakalan kasih belut, ya, untuk anaknya yang minta ikan, apalagi Allah Bapa kita yang di sorga.
Tuhan pasti memberikan yang paling baik, yang paling bagus. Ya. Bahkan baik dan bagusnya yang Tuhan beri itu melampaui apa yang kita minta dari Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Firman Tuhan ini tentu mau mengajarkan dan mengingatkan serta menguatkan kita. Khususnya ketika kita masih berada dalam masa pandemi yang semakin berat ini. Kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita harus menyadari bahwa Tuhan Allah kita pasti memberikan kepada kita yang terbaik. Tuhan Allah tidak membiarkan kita untuk mengalami seorang diri kesulitan-kesulitan ini dan membiarkan kita dengan setiap teriakan dan doa permohonan kita tanpa Dia peduli pada apa yang menjadi kebutuhan, menjadi penderitaan dan kesengsaraan kita. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Kita meminta Tuhan, berikanlah kami kesehatan. Jagalah kami dari virus corona, dari pandemi COVID saat ini. Kalau kita mau terbebas dari itu, kalau kita mau tetap sehat, firman Tuhan ajarkan kita minta. Tapi juga harus cari. Cari itu berarti mari usahakan supaya kita dapat terhindar dari virus tersebut. Jangan cuma Tuhan kami percaya bahwa Engkau melindungi kami dari virus ini. Tapi terus berkerumun, gitu. Terus apalagi dalam kerumunan itu kita tidak menggunakan masker. Sudah dibilang jangan bersentuhan, tetap bersentuhan. Sudah dibilang kalau bisa, kalau perlu tidak, jangan kumpul-kumpul, jangan makan bersama. Kita masih makan bersama, buka masker sebebas-bebasnya. Permintaan kita tidak diiringi dengan usaha kita. Ya. Atau misalnya contoh yang lain, Tuhan, karena pandemi ini saya kehilangan pekerjaan, tolong berikan pekerjaan bagi saya. Tapi habis itu cuma tinggal duduk santai, main game tiap hari, nonton, tanpa ada usaha untuk mencari pekerjaan. Tanpa ada usaha bagaimana cara yang berdasarkan tentunya cara yang Tuhan kehendaki untuk memperoleh pekerjaan yang baik demi mencukupkan kebutuhan hidup kita sehari-hari. Tuhan itu Allah Bapa yang penyayang, pengasih, yang akan memberikan yang terbaik bagi kita. Tapi yang diminta adalah kita harus meminta. Tunjukkan sikap kita yang selalu bergantung kepada Tuhan. Nyatakan bahwa, perlihatkan bahwa kita meminta, kita mencari apa yang kita minta. Dan menanti dengan sabar Tuhan menjawab doa kita. Ada satu kata mutiara yang saya suka sekali. Belum lama saya baca. Kalimat itu bilang, ungkapan itu bilang begini. Berdoalah untuk apa yang berdoalah untuk apa yang kau kerjakan dan kerjakanlah apa yang kamu doakan. Doa minta untuk apa yang mau kita kerjakan, tapi setelah kita berdoa kerjakan apa yang kita doakan. Dan kemudian nantikan dengan penuh penyerahan diri dalam kesabaran Allah yang maha baik itu, yang tahu yang terbaik untuk kita, mengaruniakannya kepada kita. Teruslah berdoa, tekunlah dalam pengharapan, dan yakinilah selalu bahwa Bapa kita, Allah yang pengasih dan penyayang, selalu peduli dan memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkanlah iman
sisimu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Mari bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dalam sikap yang sempurna serta dengan hati dan mulut hendaklah tiap-tiap orang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita menaikkan syafaat kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk pemeliharaan kasih setiamu dalam hidup kami hari lepas hari sampai dengan saat ini. Terima kasih untuk kesempatan beribadah dalam keadaan yang terbatas, dari ruang-ruang yang berbeda, dari tempat kediaman masing-masing. Kami bersyukur bahwa sekalipun kami terbatas dan tidak dapat bersekutu bersama-sama, namun Tuhan berkenan menjumpai kami melalui lewat firman-Mu yang boleh diberitakan bagi kami. Kiranya firman-Mu dimeteraikan dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami secara nyata. Firman-Mu menjadi kekuatan yang meneguhkan iman dan pengharapan kami bahwa Tuhan Allah kami adalah Bapa yang maha baik, pengasih dan penyayang, yang senantiasa akan mengaruniakan yang terbaik bagi kami, bahkan yang mendengar dan menjawab doa-doa kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh datang padamu dalam doa dan pengharapan yang kami naikkan di syafaat ini. Kami bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkatilah pemimpin-pemimpin kami, pemerintah kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Berkatilah yang ada di pusat pemerintahan di DKI Jakarta sampai yang di pelosok-pelosok daerah. Berkatilah Presiden kami Bapak Joko Widodo berserta dengan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, dengan Kabinet Kerja para menteri dan juga lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara, semua mereka yang punya tanggung jawab untuk memimpin negara ini. Beri mereka hikmat supaya mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang arif dan bijaksana. Khususnya di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Tuhan, mampukanlah pemimpin-pemimpin kami untuk tetap bersikap dan bertindak tegas tapi bijaksana dan mengupayakan yang terbaik, dan ketika upaya yang terbaik ini boleh dilakukan, semuanya dalam berkat-Mu boleh berhasil dan berdaya baik. Kami mendoakan upaya vaksinasi yang terus berlangsung, biarlah semua boleh berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan berkati pada masa ini khususnya di Jawa dan Bali, PPKM darurat, kiranya ini juga boleh berhasil dan berikanlah hati yang disiplin, semangat niat yang baik untuk sungguh-sungguh menerapkan protokol kesehatan supaya pandemi ini boleh dapat diatasi, bahkan dalam berkat-Mu
virus corona ini boleh dapat dihapuskan, bukan cuma dari Indonesia tapi bahkan dari muka bumi ciptaan Tuhan ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan rakyat Indonesia dimanapun berada. Berkatilah juga pergumulan-pergumulan yang harus dihadapi dan diselesaikan. Berkatilah saudara-saudara kami dalam pergumulan dan penderitaan karena bencana alam, karena pandemi ini, karena penganiayaan, ketidakadilan, dan segala bentuk penderitaan lainnya. Tuhan tolonglah kiranya bangsa dan negara kami. Kami pertaruhkan sepenuhnya hidup bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kami berdoa bagi gereja-gereja-Mu di seluruh muka bumi. Berkatilah agar kiranya tetap setia umat-Mu melayani, bersekutu melayani dan bersaksi. Berkati gereja Tuhan di jajaran GPIB, mulai dari pimpinan kami majelis sinode sampai dengan majelis jemaat di jemaat-jemaat baik yang dan semua jemaat Tuhan, baik yang di jemaat-jemaat kota induk maupun yang ada di desa-desa, di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Kami berdoa bagi gereja kami GPIB Jemaat Cilik Asih Bandung. Tuhan kiranya juga memberkati kami dalam setiap pelayanan dan penata layanan yang kami lakukan melalui persekutuan pelayanan dan kesaksian kami. Berkati khususnya di masa-masa PPKM darurat ini diberlakukan, agar sekalipun kami terbatas, kami memiliki banyak tantangan dan kendala, namun pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan tetap dinyatakan, dilaksanakan. Kami berdoa menyerahkan majelis jemaat, para presbiter, juga PHMJ dalam seluruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan. Kiranya hikmat-Mu menolong dan menyertai. Berkati dalam hidup keluarga dan rumah tangga para pelayan Tuhan. Berkatilah juga hamba-Mu Ibu Pendeta Marta Petergani di usia tuanya dalam segala keberadaannya. Bersama dengan anak dan cucu-cucu dalam keluarga besarnya, Tuhan memberi hikmat, sukacita, kesehatan, kasih setia Tuhan yang tak terhingga. Kami berdoa bagi seluruh unit misioner yang ada dalam tugas pelayanan, baik melalui Pelkat, pelayan PA dan PT, untuk pengurus komisi beserta seluruh pelayanan dan kesaksian yang dilakukan di dalamnya. Kami serahkan BPPJ dalam tugas dan tanggung jawab, bahkan juga dalam hidup sehari-hari. Bahkan kami berdoa bagi seluruh karyawan, karyawati kantor sekretariat majelis jemaat, dan juga kami berdoa bagi mahasiswa praktek kami, Saudara Ben Bianco Patinama. Berkatilah ya Bapa agar semua unsur yang ada di dalam pelayanan dan penata layanan dalam unit-unit misioner ini semua boleh dikerjakan dengan baik. Kami berdoa menyerahkan keberadaan jemaat Tuhan dalam hidup dan kehidupan mereka pribadi dan keluarga. Tuhan juga kiranya menolong dan memberkati. Kami menyerahkan kaum lansia dalam kehidupan mereka di hari tua. Berikanlah sukacita, penghiburan, kesehatan yang terbaik. Khususnya untuk lansia sektor 6, Bapak dan Ibu Kaligis, Bapak Ibu Mas Pupu, Ibu Sugiyatni Warsito, Ibu Nanita Matatula, Oma Dorce Mahulete, Bapak dan Ibu Kaban, Ibu Suharti Jangka, Bapak dan Ibu Yarlan Nyamin, Ibu Dedeh Saadah Rumteh, dan Bapak Ibu Peter Tenis. Berkati mereka di hari lanjut usia mereka, biarlah mereka tetap bersukacita. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit dan terus merindukan pemulihan dari Tuhan. Ulurkanlah tangan kasih-Mu yang merawat dan memulihkan mereka. Untuk mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri, Bapak Penatua Martin F. Tamunu, Oma Tamunu Umbas, Saudari Cindy Tamunu, untuk Ibu Kasmiati De Vretes, Bapak Andri Natalius, Ibu Rita Mandagi, dan Ibu Tati Sumantri. Kiranya mereka tetap bersukacita dan penuh pengharapan kepada Tuhan, dan mereka boleh melewati masa isolasi mandiri ini dengan baik, bahkan mereka boleh pulih kembali.
Kami berdoa bagi keluarga-keluarga dalam jemaat, untuk keluarga Devi Stanley Patipawae, keluarga Ibu Yeni Kusumawati Wijaya, keluarga Bapak Henry Karel Mandagi, keluarga Ibu Teresia Emilia Kartapraja, keluarga Bapak Yosua Nugraha Pratama, keluarga Bapak Peter William Syatau, dan keluarga Bapak Yudi Gunawan. Berkati mereka dalam setiap kerja, usaha, dan apa yang digumuli serta diperjuangkan kiranya diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa, bersyukur juga untuk semua mereka yang boleh bertambah usia baik di minggu yang lalu maupun yang akan bertambah usia di minggu ini. Berkatilah kiranya dengan hikmat, kesehatan yang baik, sukacita, damai sejahtera Tuhan melingkupi kehidupan mereka di usia yang baru. Mereka yang akan bertambah usia minggu ini, untuk Alfeus Obelafu, Jeremia Mantiri, Ibu Tati Winokan, Bapak Elvin Sibarani, untuk Saudara Reno Talan, Saudara John Ari Moses, Saudari Yane Tenis, Saudari Jennifer Sibarani, dan Ibu Rustiana Simanjuntak. Kiranya perkenanan Tuhan bagi mereka berlaku ketika mereka boleh menginjak usia baru di hari ulang tahun mereka. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, kami serahkan seluruh keberadaan hidup jemaat-Mu, seluruh pelayanan dan penata layanan di masa pandemi ini dalam keadaan yang terbatas. Biarlah berkat Tuhan memampukan dan memberikan peluang-peluang yang terbaik untuk pelayanan dapat berjalan, boleh berjalan dengan baik. Kami juga bersyukur pada hari ini secara khusus untuk pertambahan usia pelayanan Pelkat PKB sehingga boleh membilang 40 tahun masa pelayanan di Pelkat PKB GPIB. Kiranya Tuhan memberkati Dewan Pelkat PKB dalam seluruh tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan memberkati juga seluruh Pelkat PKB di jemaat-jemaat di mana GPIB dimanapun berada, dan secara khusus bagi Pelkat PKB GPIB Sili Asih Bandung. Berkatilah para pengurus dalam mereka mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka, merancangkan yang terbaik untuk pelayanan yang boleh memberi sukacita dan yang memuliakan Tuhan. Berkati dalam hidup kerja dan pelayanan mereka. Berkati seluruh anggota Pelkat PKB dalam tugas dan tanggung jawab mereka sebagai kepala keluarga dalam setiap peran dan fungsi mereka sebagai pemimpin bagi keluarga, sebagai imam di tengah-tengah keluarga masing-masing. Kiranya pekerjaan yang boleh mereka dijalani dengan baik, setiap tugas dan tanggung jawab dikerjakan dengan baik. Mereka boleh menjadi kepala keluarga, ayah, suami yang menjadi teladan bagi kehidupan keluarga dan rumah tangganya. Berkati semua kegiatan pelayanan dan penata layanan dalam Pelkat PKB, semuanya kiranya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan seluruh kegiatan kerja dan pelayanan kami sepanjang minggu ke depan ini, bahkan sepanjang kehidupan yang masih Tuhan karuniakan. Kami serahkan juga persiapan dan pelaksanaan SMJ Triwulan 1 April Juni 2021 yang diselenggarakan pada akhir bulan ini. Kiranya Tuhan campur tangan di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan, kami menyadari bahwa dosa-dosa kamilah yang menghambat berkat-Mu, karena itu kami mohon ampunilah dosa kami. Dan terimalah seluruh pelayanan kami dalam ibadah hari ini. Kiranya berkenan dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah
rasakan kekurangan di saat ku perlukan, walau banyak rintangan yang datang menghalangi, namun karena kasih-Nya tak dapat membalasnya. Hari kan berganti, bumi semakin tua, insan yang bernoda harus berhati-hati. Janganlah kau menunggu kehendakmu sendiri, berharaplah padanya, kau takkan kekurangan. Damai-damailah dalam hatiku bila berjalan dengan Tuhanku. Aku percaya kebesaran-Mu, aku muliakan keagungan-Mu, aku bersyukur kemurahan-Mu. Ya Tuhan, penolongku. Hari kan berganti, bumi semakin tua, insan yang bernoda harus berhati-hati. Janganlah kau menunggu kehendakmu sendiri, berharaplah padanya, kau takkan kekurangan. Damai-damailah dalam hatiku bila berjalan dengan Tuhanku. Aku percaya kebesaran-Mu, aku muliakan keagungan-Mu, aku bersyukur kemurahan-Mu. Ya Tuhan, penolongku. Damai-damailah dalam hatiku bila berjalan dengan Tuhanku. Aku percaya kebesaran-Mu, aku muliakan keagungan-Mu, aku bersyukur kemurahan-Mu. Ya Tuhan, penolongku, 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 Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kini saatnya kita masuk dalam pengucapan syukur. Semua waktu, aksi, dan segala materi, bahkan hikmat yang Tuhan beri, telah kita jalani. Maka, mari lanjutkan karya dan layan kita bersama. Dengan ketulusan memberi, kita lakukan diakonia, atau memberi pertolongan atau pelayanan. Firman Tuhan dalam Ibrani 6 ayat 10 menyatakan, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus
yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Mari bawa persembahan dengan hati sukacita. Jangan kau sedih atau terpaksa, karena Tuhan selalu memberkati tiap orang yang bermurah hati memberikan persembahan. Jemaat yang kasih, pelayan dan jemaat, mari berdiri, kita naikkan ucapan syukur pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa pencipta langit dan bumi, kami bersyukur atas keselamatan hidup yang Engkau berikan. Di tengah kegelisahan dan kelemahan tubuh di masa pandemi ini, kami masih bertahan dan bersemangat. Terpujilah Engkau, ya Bapa. Kini bersama keluarga besar Yayasan Diakonia GPIB dan Pelkat Persekutuan Kaum Bapa GPIB yang hari ini memperingati ulang tahunnya. Kami memuliakan nama-Mu. Kami yang menghitung waktu dan mendapat kesempatan hidup, kiranya selalu bersyukur atas rahmat-Mu. Buatlah kami semakin rajin berbuat baik, menyatakan keadilan-Mu, dan damai sejahtera-Mu kiranya dialami semua orang. Bapa Maha Pemurah, terimalah pemberian dan persembahan syukur kami ini untuk dapat digunakan dengan baik dalam pelayanan jemaat, sehingga dapat menjangkau mereka yang membutuhkannya. Dengarlah doa syukur kami ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita masuk di dalam warta jemaat hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta, hari ini tanggal 11 Juli 2021. Yang pertama, warta yang pertama yaitu bidang teologi atau ibadah keluarga. Hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 pukul 18.00 WIB dilaksanakan secara daring menggunakan Zoom dan rekaman voice. Pemberita firman Diaken Manoak Nenobais dan liturgos Diaken Alfius Ndun. Ibadah HUT ke-71 Pelkat Gerakan Pemuda. Ibadah ini minggu dalam rangka hari ulang tahun ke-71 Pelkat Gerakan Pemuda GPIB akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2021 pukul 9.00 secara daring melalui perekaman video ibadah dan ditayangkan melalui kanal YouTube GPIB Sri Asih Bandung. Pelaksanaan perekaman dilaksanakan pada hari Kamis atau Jumat pagi pukul 10.00 WIB di ruang ibadah GPIB Sri Asih Bandung. Yang ketiga, ibadah Pelkat PKP. Ibadah Pelkat PKP, Persekutuan Kaum Perempuan, akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, pukul 18.00 WIB, dengan cara daring atau Zoom Meet. Penyelenggara Sekpel Ester, pemberita firman, Penatua Ibu Astrid LL Rohi. Yang keempat, ibadah Pelkat PKB. Ibadah Pelkat PKB Persekutuan Kaum Bapa akan dilaksanakan pada hari Sabtu,
tanggal 18 Juli 2021 pukul 18.00 WIB dengan cara daring atau Zoom Meet. Pemberita firman, Bapak Lazarus Loja. Yang kelima, bidang Pelkes. Bagi jemaat sekpel jam 1 sampai dengan 7 yang sedang menjalani isoman di rumah masing-masing, kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan pemulihan. Kiranya kuasa Roh Kudus memberikan penghiburan yang sejati. Yang berikut, bidang Inforkom atau pemeriksaan BPPJ. Pemeriksaan BPPJ akan dilaksanakan pada hari Selasa sampai Kamis tanggal 13 dan 15 Juli 2021 pukul 9.00 sampai dengan selesai. Ucapan selamat. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang dalam sepekan ini tanggal 11 sampai dengan 17 Juli merayakan hari ulang tahun pertambahan usia. Tuhan Yesus memberkati dengan kelimpahan berkat-Nya. Akhirnya, Majelis Jemaat mengucapkan selamat memasuki minggu kerja baru dan kehidupan sehari-hari di tengah keluarga, persekutuan jemaat, dan di tengah masyarakat. Tuhan memberkati saudara. Pesan Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Dalam rangka HUT ke-27, Yadiah Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, dan HUT ke-40 Persekutuan Kaum Bapa Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Dan pada hari ini 11 Juli 40 tahun sudah usia pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapa. Suka duka, jatuh bangun, susah senang, gumul juang dalam pelayanan dan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan mewarnai perjalanan panggilan dan pengutusan Yadiah dan Perkat Persekutuan Kaum Bapa Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Tidak dapat kita hindari bahwa waktu terus bergulir, maka semangat untuk tetap melayani, bukan dilayani. Dan tangguh dan luwes terus diuji di tengah situasi pandemi COVID-19 yang telah melanda negeri kita sekitar 17 bulan ini, yang akhir hari ini kasusnya semakin meninggi, mencapai rekor tersendiri di bangsa kita tercinta. Sementara di sisi yang lain, pemerintah juga terus dengan gencar melakukan program vaksinasi demi mewujudkan herd immunity atau kekebalan massal. Pandemi COVID-19 mengubah cara dan pola aktivitas kehidupan kita yang diprediksi menjadi normal baru. Bagaimana kesiapan kita, baik dalam aspek kesiapan mental, spiritual, fisik, dan finansial? Sudah banyak bantuan sosial diadakan. Vaksinasi juga sudah semakin digencarkan. Tetapi, apakah itu cukup membuat damai sejahtera? Pola aktivitas baru secara daring seperti bekerja atau belajar dari rumah, rapat atau diskusi, atau seminar virtual, juga ibadah virtual, dan lain-lain. Maka kita dipaksa berinteraksi dengan layar kaca, dengan berbagai jenis, kualitas, dan ukuran. Pikiran kita juga terus digempur dengan berbagai pertanyaan atau bahkan kecemasan terkait ancaman dan bahaya kesehatan yang mengintai. Juga ancaman terhadap kondisi finansial karena resesi.
Lalu, bagaimana kita merespon dan menjawab situasi yang serba menantang seperti sekarang ini? Bagaimana batin kaum bapa yang menjawab panggilan dan pengutusan? Mata batin yang mengingatkan janji, ya dengan segenap hatiku. Mata batin yang peka terhadap mereka yang memerlukan pertolongan di masa pandemik ini. Bagaimana mewujudkan dan mengimplementasikan? Jujur saja, terkadang kita dapat merasa letih, jenuh, dan tak berdaya. Namun demikian, firman Tuhan tidak berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Firman Tuhan ibarat vitamin bagi mata batin kita. Untuk itu, kita diingatkan akan pentingnya mendapatkan asupan firman Tuhan. Komunitas baca Alkitab merupakan salah satu kegiatan yang dapat menyehatkan mata batin kita. Dalam komunitas baca Alkitab, kita dapat memperoleh kabar baik di tengah kabar buruk dan hoak yang berseliweran hadir di gadget dalam genggaman kita. Dalam komunitas baca Alkitab, kita memperoleh kesegaran rohani yang memulihkan dari kelelahan batin. Dalam komunitas baca Alkitab, kita diisi dengan berkat-berkat baru dari Tuhan, sehingga kita siap membagikan kesaksian dari pengalaman pelanggan iman kita berjumpa dengan Tuhan. Dalam komunitas baca Alkitab, kita mendapat pencerahan hikmat Tuhan untuk terus bertahan dan berjuang. Beberapa minggu lalu, kita hampir yakin bahwa pandemik ini akan segera berakhir. Namun kini, pandemik seperti labirin yang tiada ujungnya. Sedangkan di hadapan kita, seakan ada kabut tebal menghalangi visi masa depan kita. Kita dengan lirik bertanya, berapa lama lagi ya Tuhan? Oleh sebab itu, marilah kita terus tingkatkan frekuensi doa dan perenungan firman Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita saat ini dan di misteri masa depan yang akan datang. Teruslah berdoa dan mengandalkan Tuhan agar anugerahnya mendatangkan segala yang baik atas kehidupan kita dan seluruh umat manusia serta seluruh ciptaannya. Jangan berikan diri kita dikuasai oleh ketakutan berlebihan. Kita harus berjalan maju walaupun di depan penuh kabut. Majulah walau setapak demi setapak, karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Mari kita juga terus bersaksi dan beraksi dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian, berdekonia untuk menjangkau, menguatkan mereka yang lemah, untuk membantu dan memberdayakan mereka yang tersingkir dan yang menderita, agar kehidupan kita yang diberkati Tuhan ini terus menjadi saluran berkat terhadap sesama. Dengan demikian, hidup kita menjadi alat di tengah Tuhan untuk mewartakan damai sejahtera dan kabar baik di tengah dunia yang resah dan gelap. Sebab Tuhan yang setia itu selalu hadir, menolong, dan memampukan kita semua. Meskipun dunia ini akan terus berubah sesuai perkembangan zamannya, dan generasi demi generasi baru akan lahir dalam kehidupan normal yang mungkin sama sekali baru, tetapi firman Tuhan tidak berubah.
Injil Tuhan adalah kabar baik sepanjang masa yang harus kita wariskan kepada anak cucu melalui kebiasaan membaca Alkitab setiap hari dan melalui praktek dalam kehidupan nyata sebagai buah lebat dan manis dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Mari segenap kaum bapa, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, carilah teladan dalam keluarga, persekutuan, jemaat, dan juga bagi masyarakat. Mari segenap warga Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, hadirlah karya nyata dalam diakonia yang memberkati dan mentransformasi kehidupan sesama. Salam sehat penuh damai senantiasa. Tetaplah berdoa dan saling mendoakan. Tetaplah menjadi kuat dan saling menguatkan. Tetaplah tenang dan saling menenangkan. Tetaplah melakukan protokol kesehatan dan saling mengingatkan dalam menjaga kesehatan bersama. Ikutilah anjuran-anjuran pemerintah dan tenaga medis dan dukung kegiatan vaksinasi demi terwujudnya keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa yang kuat. Sehat sejahtera. Dirgahayu Yayasan Diakonia Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, melayani bukan dilayani. Dirgahayu Pancawindu, Persekutuan Kaum Bapa Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, tangguh dan luas. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Sinode ke-20 Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Ketua Umum Pendeta Paulus Kariso Romambi, Ketua 1 Pendeta Martin Lei Wakabesi, Ketua 2 Pendeta Melkisedek Poimera, Ketua 3 Pendeta Maurice Susana Rumesar Thomas, Ketua 4 Penatua Andri PH Nelwa, Ketua 5 Penatua Manggarap Pangaribun almarhum, Sekretaris Umum Pendeta Jacob Malena Joseph, Sekretaris 1 Pendeta Eli Depitoi Debel, Sekretaris 2 Penatua Sheila Aryani Bendahara, Penatua Roni Hawayong, Bendahara 1 Penatua Edi Maulana Ndun. Terima kasih, selamat sekali lagi. Saya atas nama pengurus Pelkat Persekutuan Kaum Bapa Gereja Jemaat Sili Asih Bandung mengucapkan selamat ulang tahun ke-40 bagi Persekutuan Kaum Bapa, tangguh dan luas. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat silakan berdiri, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Marilah kita meminta dengan menunjukkan permohonan yang sungguh-sungguh. Carilah kehendaknya disertai ketaatan dan ketuklah hati Allah. Kasih Tuhan bagi kita sungguh nyata. Apapun di dunia tak sebanding. Berikanlah hidupmu untuk pelayanan kasih. Itu persembahan yang sejati bagi Dia. Jemaat Tuhan, masuki dan jalanilah kehidupanmu sehari-hari dengan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.